Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mawaddah dengan NIM 187205011. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan semester 4 di Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Karyadi SPDMM, saya ingin menjelaskan materi dari 1 sampai 7 tentang manajemen keuangan. Berikut materinya. Ya, di sini ada beberapa materi manajemen keuangan. Yang pertama, konsep dasar manajemen keuangan. Yang kedua, penggunaan rasio dalam analisa finansial. Yang ketiga, modal perusahaan dan modal kerja. Yang keempat, modal kerja. Dan yang kelima, sumber-sumber penawaran modal dan jenis-jenis modal. Yang keenam, biaya penggunaan modal. Dan yang ketujuh, investasi dalam kas. Konsep dasar manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Seluruh aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien. Ya, di sini ada beberapa fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, menetapkan pengalokasian dana, dan yang kedua, memutuskan alternatif pembiayaan, dan yang ketiga, kebijakan dalam pembagian dividen. Penggunaan rasio dalam analisa keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu cara yang dilakukan dalam analisis keuangan bisnis atau perusahaan yang bermanfaat sebagai indikator perkembangan bisnis atau perusahaan tersebut. Rasio keuangan mengambil data dari laporan keuangan masing-masing periode akuntansi. Salah satu kegunaan rasio keuangan adalah untuk menyelamatkan aset yang dimiliki bisnis atau perusahaan secara otomatis berhubungan dengan keputusan dan ketetapan yang diambil oleh pemilik atau pihak manajemen. Selanjutnya di sini ada modal perusahaan dan modal kerja. Modal kerja adalah ukuran likuiditas suatu perusahaan termasuk efisiensi operasional dan kesehatan keuangan dalam jangka pendek. Modal kerja atau working capital merujuk pada perbedaan aset lancar perusahaan dan kewajiban yang ditanggung dalam periode berjalan. Contoh aset lancar adalah piutang, tagihan pelanggan belum dibayar, uang tunai, persediaan bahan baku, dan stok barang jadi. Sementara contoh kewajiban antara lain akun utang, cicilan pinjaman, dan tagihan rutin operasional bisnis. Keuangan stabil dan modal yang cukup akan menunjang kelancaran dan efisiensi operasional suatu perusahaan. Semua kebutuhan dapat terpenuhi dan kewajiban bisa dibayar tepat waktu jika working capital yang dimiliki benar-benar cukup. Maka fungsi modal kerja bagi perusahaan adalah yang pertama, perusahaan akan terlindungi jika mempunyai modal cukup, terutama saat terjadi krisis yang menyebabkan adanya penurunan nilai harta lancar. Yang kedua, perusahaan bisa memberikan pelayanan lebih baik, lancar, dan cepat kepada pelanggan dengan dukungan modal yang cukup. Dan yang terakhir, perusahaan dapat melunasi seluruh kewajiban sesuai tenggat waktu yang diberikan pihak ketiga, seperti utang dan pinjaman bank. Ya, di sini ada sumber-sumber penawaran modal dan jenis-jenis modal. Sumber penawaran modal terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber intern, dan kedua, sumber ekstern. Sumber intern terbagi menjadi dua, yang pertama laba ditahan dan yang kedua depresiasi. Yang kedua, sumber ekstern terbagi menjadi dua, yang pertama modal asing dan yang kedua modal sendiri. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis modal. Yang pertama, modal asing atau hutang terbagi menjadi tiga, hutang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan yang kedua, modal sendiri terbagi menjadi tiga, modal saham, cadangan, dan keuntungan.
Biaya penggunaan modal. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Karena sifatnya sebagai biaya, maka biaya modal juga diartikan sebagai batas minimum tingkat hasil yang harus dicapai perusahaan agar tidak dinyatakan merugi. Ya, selanjutnya investasi dalam kas. Investasi dalam kas adalah suatu penanaman modal yang disimpan di dalam kas. Dalam sebuah perusahaan, investasi dalam kas ini sangatlah penting keberadaannya. Karena berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan itu tergantung kas yang ada di dalamnya. Pengeluaran kas suatu perusahaan dapat bersifat terus-menerus atau kontinu. Misalnya, pengeluaran kas untuk pembelian bahan mentah, pembayaran upah buruh dan gaji, dan sebagainya. Di samping itu, ada juga aliran kas keluar atau yang disebut kas inflow yang bersifat tidak kontinu atau bersifat intermittent. Misalnya pengeluaran untuk pembayaran bunga, dividen, pajak, penghasilan atau laba, pembayaran angsuran utang, pembelian kembali saham perusahaan, pembelian aktiva tetap, dan sebagainya. Di samping aliran kas keluar juga terdapat aliran kas masuk atau yang disebut kas inflow di dalam perusahaan. Di dalam kas inflow terdapat aliran yang bersifat kontinu dan yang bersifat intermittent. Sekian yang dapat saya sampaikan materi dari pertama sampai ke-7. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.